Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan penjelasan bagi rekan-rekan pelamar prioritas P3K 2022, khususnya untuk P3K guru yang mendapatkan notifikasi formasi instansi tidak tersedia. Dan tentunya perihal notifikasi tersebut, banyak dari rekan-rekan yang menanyakan bagaimana dan solusi yang harus dilakukan bagi pelamar yang mendapatkan notifikasi yang tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, yaitu mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Oleh karena itu, silakan disimak Bapak Ibu videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan penjelasan yang sudah kita carikan informasinya, karena banyak rekan-rekan bertanya perihal notifikasi ini, alhamdulillah Bapak Ibu kita mendapatkan penjelasan dari salah satu instansi yang menjelaskan terkait notifikasi formasi instansi tidak tersedia yang didapatkan oleh pelamar prioritas di akun SSCSN-nya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mendengarkan penjelasan mengenai pelamar prioritas P1 dan P3 yang mendapatkan notifikasi ini. Silakan disimak Bapak Ibu. P1 itu bisa saja tidak bisa melanjutkan pendaftaran atau tidak bisa mendapat penempatan. Dikarenakan apa? Karena dia P1 tetapi tidak linear mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazahnya. Ini pasti tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Paham ini? Jadi dia posisi passing grade, tetapi ternyata dia mengajar berganti, dia ngajarnya. Dia tidak ngajar lagi sesuai dengan ijazahnya. Itu tidak bisa lanjut dia pendaftarannya. Oke, yang kedua, tidak dapat penempatan, tapi dia sebenarnya linear. Dia sebenarnya linear, baik yang di AMPU atau dengan ijazahnya itu linear. Tapi dia tidak mendapat formasi, tidak sampai benar dia diberikan formasi. Maka dia seperti apa? Dia bisa turun menjadi prioritas 2 atau 3 untuk mengikuti pendaftaran observasi. Dia tetap bisa lanjut, tapi harus downgrade ke P2 atau P3. Seperti itu. Ini tetap bisa lanjut. Oke, kemudian ini kasihannya seperti ini, tidak mendapat formasi, tapi sebenarnya dia linear, mapel yang diajar dengan ijazah linear, tapi Pemda tidak membukakan formasi. Jadi sudah mentok ini, tidak bisa dia lanjut, karena memang sudah tidak ada lagi, dia harus masuk keranjang. Nah, sudah kita dengarkan tadi untuk pelamar prioritas pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut ataupun formasi pada instansi sudah tidak tersedia atau tidak mendapatkan penempatan ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada 3 penjelasan yang kita dengarkan tadi Bapak Ibu. Dan kemudian untuk pelamar prioritas ketiga ya, yang mendapatkan notifikasi untuk formasi pada instansi sudah tersedia, juga kita dapatkan penjelasannya. Jadi silakan disimak kembali Bapak Ibu untuk bagi pelamar prioritas 3. Jadi teman-teman yang P3 itu akan melanjutkan pendaftaran melalui seleksi observasi, tapi mendapat notifikasi formasi tidak mendapatkan formasi di lembaga. Itu dikarenakan satu, karena formasi di lembaganya sudah terisi nanti, kan masih on the way ini penempatan P1 oleh P1. Sedang jalan mau ditempati P1, itu alasannya. Oke. Dan alasan yang kedua, ini dianalogikan seperti ini oleh Mas Ibnu, Mas Ibnu Pusat helpdesk-nya SSCSN. Misalnya panjenengan bernama Ibnu sekolah di lembaga A. Dia memiliki ijazah matematika, tapi kenyataannya dia mengajar seni budaya karena matematika di lembaga A itu sudah berlebih. Paham? Jadi Ibnu punya ijazah matematika tapi dia ngajar seni budaya karena matematika sudah penuh di lembaga itu. Oke. Tetapi di lembaga B, di sekolah B itu ada formasi matematika. Dan dia di situ ada guru non PNS yang ngajar matematika.
Di lembaga B ada formasi matematika, tapi ada guru yang ampuh di situ non PNS. Apakah si Ibnu boleh mendaftar? Jawabannya tidak boleh. Jadi apabila si Ibnu ini mendaftar di sekolah B, dia akan menggeser guru non PNS ini. Dia akan menggeser guru non PNS ini, teman-teman, dan itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh menggeser. Jadi alasannya karena pertama si Ibnu mengajar seni budaya, itu jelas tidak linear dengan yang diambil dengan ijazahnya, ini tidak linear. Alasan pertama itu. Alasan kedua, di lembaga Ibnu ini tidak ada kebutuhan matematika sehingga dia tidak bisa mendaftar di sini. Maksudnya si Ibnu ini mau daftar di sekolah lain gitu loh. Nah, sekolah lain aja sudah ada non PNS-nya, dia masa mau menggeser ini? Sudah tidak bisa. Makanya ada notifikasi seperti ini. Dan notifikasi seperti ini, mohon maaf, pada instansi Anda sudah tersedia, mungkin sudah diisi P1 yang sudah on the way, atau dia tidak linear dengan yang dia ngajar seni budaya tapi ijazahnya matematika. Dia ijazahnya PJOK tapi dia guru kelas. Dia ijazahnya bahasa Inggris tapi dia ngajar guru kelas. Itu tidak bisa lanjut ya. Jawabannya itu, teman-teman. Ketentuannya apabila P1 itu sudah ditempatkan dan ada sisa formasi, dia akan dibukakan formasi untuk P3. Jadi yang diutamakan tetap P1 dulu ditempatkan, kemudian nanti akan dibuka formasi. Jika masih ada kekosongan, maka akan dibukakan formasi untuk P2. Ketentuannya seperti itu. Makanya ini si A ada kemungkinan posisinya sudah diisi P1. Karena apa ya? Tetap diutamakan P1 karena dia sudah passing grade. Jadi jawabannya gimana? Langkahnya saya harus gimana? Langkahnya sementara masih menunggu, teman-teman. Jadi menunggu dibukakan formasi untuk panjenengan di lembaga panjenengan tentunya. Dan menunggu regulasi lagi. Jadi kita masih komunikasikan dengan pusat. Sementara masih menunggu. Oke. Yang tidak mendapat formasi semoga sudah jelas ya. Sementara masih menunggu. Alasannya ini, coba dicermati sendiri status panjenengan seperti apa. Itu alasannya dua ini. Oke, mohon dipahami, mohon diceritakan ke teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu penjelasan dari pelamar Prioritas 3 yang mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi, ada penjelasan bahwasanya karena formasi di lembaganya itu sudah terisi nanti oleh P1. Karena sudah kita ketahui Bapak Ibu, untuk mekanisme seleksi guru SNP3K itu kan ada 3. Pertama penempatan, kemudian seleksi observasi, dan kemudian yang ketiga adalah seleksi untuk pelamar umum melalui tes CAT UNBK. Nah, sekarang ini Bapak Ibu itu prosesnya adalah untuk penempatan bagi yang P1. Karena tadi kita dengarkan penjelasannya, sehingga untuk yang P3 yang mendapatkan notifikasi seperti ini itu karena masih formasi di lembaganya sudah terisi nanti oleh P1 sehingga masih on the way Bapak Ibu istilahnya. Dan juga dianalogikan tadi seperti ini ya. Itu misalnya ada guru di sekolah A ijazahnya matematika tapi mengajar seni budaya. Karena guru matematika di sekolah A tersebut itu berlebih. Tapi di sekolah B itu ada formasi matematika. Kemudian ada guru bukan PNS juga ya, bukan PNS namun matematika, mengajar matematika di sekolah B tersebut, sehingga guru yang di sekolah A tadi itu tidak bisa mendaftar sehingga mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke Bapak Ibu, itu terkait dengan penyebabnya ya. Dan solusinya tadi kita dengarkan juga, Bapak Ibu juga diharapkan untuk menunggu untuk bagi rekan-rekan yang P3 yang mendapatkan notifikasi seperti ini. Dan juga tentunya ini berkaitan juga dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Silakan dicek lagi mengenai peta linearitas ataupun kualifikasi pendidikan dan Serdik yang sudah disampaikan surat edarannya di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id. Dan untuk pelamar umum ya, yang harus diketahui juga, untuk pelamar umum ini kan terakhir Bapak Ibu ya seleksinya, dimana untuk pelamar umum ini atau P4 yang memilih formasi itu dilakukan setelah P2 dan P3 terpenuhi. Nah, jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 itu tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.